Saat berpuasa, asupan makanan menjadi terbatasi. Tubuh juga membutuhkan asupan cairan untuk mempertahankan keseimbangan cairan di dalam tubuh. Perubahan atau pembatasan asupan makanan ini akan mempengaruhi proses metabolisme yang ada dalam tubuh untuk mempertahankan keseimbangan kondisi tubuh seperti pada keadaan normal. Untuk mendukung aktivitas internal dan juga eksternal, tubuh membutuhkan energi. Sumber energi didapatkan dari metabolisme bahan makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Proporsi makanan yang normal biasanya 55-75% karbohidrat, 15-30% lemak, dan 10-15% protein. Lalu, bagaimana dengan metabolisme glukosa saat berpuasa? Saat berpuasa, saat itu pula tubuh tidak mengkonsumsi glukosa, maka aliran glukosa lambung dan usus akan berhenti. Dari situlah tubuh akan melepaskan glukagon, yang kemudian glukagon akan meningkat, yang pada akhirnya membuat liver akan melepaskan glukosa, yang bertujuan untuk menjaga agar kadar glukosa dalam aliran darah tetap stabil, meskipun selama berpuasa tidak terjadi proses makan. Akan tetapi, glukosa akan tetap terjaga stabil karena tubuh bisa melepaskan glukosa. Lalu, ketika berpuasa, akan ada proses yang namanya gluconeogenesis, yang merupakan proses pembentukan glukosa dari senyawa yang bukan glukosa. Nah, gluconeogenesis ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan akan glukosa, terutama ketika tubuh tidak mendapatkan pasokan glukosa yang cukup dari makanan. Gluconeogenesis sendiri terjadi pada 3 tempat, yaitu di sel mitokondria, sitosol, dan juga retikulum endoplasma. Gluconeogenesis ini nampak seperti kebalikan dari glikolisis, tetapi pada reaksi yang irreversibel ini membutuhkan enzim yang berbeda. Yang pertama, dimulai dari tahapan yang pertama adalah perubahan asam pirufat menjadi glukosa, yaitu merubah asam pirufat menjadi fosfoenol pirufat. Nah, pada tahapan ini, reaksi ini dapat berlangsung dengan katalisator enzim pirufat kinase yang mengkatalisir fosfoenol pirufat menjadi pirufat. Sebab ini merupakan reaksi yang irreversibel, lalu untuk hal ini, jalur gluconeogenesis menggunakan 2 enzim lain, yaitu pirufat karbosilase yang terdapat pada mitokondria, kemudian juga enzim fosfoenol pirufat karbosikinase yang terdapat pada sitosol maupun mitokondria. Jadi, pirufat ini akan diubah dahulu menjadi oksaloasetat yang dibantu oleh CO2, ATP, dan H2O. Kemudian, oksaloasetat ini akan diubah menjadi fosfoenol pirufat. Kemudian, dari fosfoenol pirufat ini dibantu oleh enzim enolase dan juga H2O akan diubah menjadi 2-fosfogliserat. Lalu dari 2 fosfogliserat ini yang dibantu oleh fosfogliserat mutase akan menjadi 3 fosfogliserat. Setelah itu, dari 3 fosfogliserat ini kemudian dibantu dengan fosfogliserat kinase menjadi 1,3 bifosfogliserat yang dibantu oleh ATP. Selanjutnya dengan bantuan enzim gliserat 3-fosfat dehidrogenase dan juga NADH, maka akan menghasilkan gliseraldehid 3-fosfat. Selanjutnya terdapat 2 jenis reaksi. Ketika ada enzim aldolase, maka gliseraldehid 3-fosfat ini akan diubah langsung menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Lalu bila ada enzim triose fosfat isomerase, maka akan menjadi dihidrosi aseton fosfat yang merupakan reaksi yang bolak-balik. Lalu selanjutnya adalah fruktosa 1,6 bifosfat ini akan dibentuk menjadi fruktosa 6-fosfat. Pembentukan fruktosa 6-fosfat ini dilakukan melalui reaksi hidrolisis
yang dibantu oleh enzim fruktosa 1,6-bifosfatase. Dalam reaksi gluconeogenesis, reaksi ini dikatalisis oleh enzim fruktosa bifosfatase, dan dari reaksi ini juga akan dihasilkan fosfat. Lalu setelah pembentukan fruktosa 6-fosfat, sama seperti glikolisis, ini juga menggunakan enzim fosfoheksose isomerase yang merupakan pembentukan isomer dari fruktosa, yaitu glukosa 6-fosfat. Nah, lalu dari glukosa 6-fosfat ini dengan bantuan enzim terakhir yaitu glukosa 6-fosfatase kemudian akan diubah menjadi glukosa.